Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Indonesia. Kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan sharing bagaimana perjalanan teman-teman mahasiswa Indonesia yang belajar atau menuntut ilmu di negeri Seribu Menara di Al-Azhar, Mesir atau Kairo. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Ade Mulia, saya wartawan Metro TV yang kebetulan beberapa bulan yang lalu sempat meliput bagaimana kehidupan teman-teman para penuntut ilmu di Al-Azhar di Mesir. Luar biasa memang pengalamannya, unik sekali. Saya sempat ditahan beberapa jam oleh polisi karena kedapatan bawa drone dan juga bawa kamera. Jadi di sana bawa drone, bawa kamera itu ancaman hukumannya berat ya. Jadi di sana memang sedang darurat militer. Kehidupan teman-teman mahasiswa di sana juga punya cerita-cerita unik, cerita-cerita inspiratif karena banyak di antara teman-teman yang belajar di Al-Azhar itu tidak mendapatkan beasiswa karena memang tidak ada program beasiswa dari pemerintah. Nanti mungkin kita konfirmasi dengan otoritas ya. Nah, di sana mereka hanya berangkat dan di sana memang sekolahnya gratis. Jadi apa yang mereka usahakan adalah bagaimana survive untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi kehidupan di sana struggling luar biasa, teman-teman yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Lalu kemudian pertanyaannya sekarang gimana ya pas ada pandemi COVID-19 melanda Mesir, dan kita tahu bahwa Mesir memberlakukan juga semacam yang ada di Indonesia, tapi di Indonesia kan lebih longgar PSBB. Kalau di Mesir katanya sih diberlakukan lockdown. Bagaimana kehidupan teman-teman di sana? Apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup tapi tetap sambil belajar di bulan Ramadan juga. Nah, sudah bergabung bersama kita di sini ada Pak D. Aji atau Pak Aji M. Surya, Wakil Dubes Republik Indonesia untuk Mesir. Assalamualaikum Pak D. Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak De Aji ini mungkin saya lebih bisa mendeskripsikan sebagai apa ya, bapaknya anak-anak atau mungkin pamannya anak-anak Al-Azhar di sana di Mesir karena dia tidak memposisikan sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri, tetapi lebih kepada orang yang ngasuh ya, karena di sana kan nggak punya saudara anak-anak di sana, lalu kemudian mereka ingin curhat, anak-anak Al-Azhar yang curhat kehidupan sehari-hari beratnya di sana. Mungkin nanti kita korek-korek dari Pak De Aji gimana curhatan-curhatan mereka. Dan nanti ada juga bergabung teman kita, mahasiswa Al-Azhar asal Jepara, namanya Mas Burhanuddin Muhammad. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang live streaming di YouTube untuk Uma Indonesia. Jadi silakan mungkin yang ingin bergabung nanti bisa tanya-tanya juga buat Pak Ade Aji, buat Mas Burhan, mungkin gimana sih caranya belajar di sana atau kisah-kisah menarik di sana seperti apa. Kita ke Pak Ade Aji ya. Pak Ade, kalau sekarang ada 8 ribuan mahasiswa Al-Azhar di sana ya. Gimana nih Pak Ade? Di sana kan biasanya hari-hari biasa saja harus struggling, harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka jualan bakso, dagang apa namanya di kafe-kafe sambil belajar untuk survive gitu ya. Sekarang kan lockdown. Ini seberapa sulit mereka di sana sekarang, Pak Ade? Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi kehidupan tidak hanya di Indonesia yang sulit, tapi juga kehidupan mahasiswa kita di sini yang tambah sulit dari hari ke hari. Yang paling mendasar adalah biasanya itu mahasiswa kan bergerak ke sana kemari sangat aktif karena masih muda ya, dan sekarang harus tinggal di rumah. Nah, ketika tinggal di rumah, yang juga sedikit menjadi apa itu namanya masalah adalah pengajaran yang diberikan oleh Al-Azhar sekarang juga relatif dengan online. Ini adalah sesuatu yang baru dan bagi mereka adalah hal yang baru juga, Ya. sama juga seperti Indonesia. Tapi khusus masalah ekonomi ini sesuatu yang luar biasa karena memang mahasiswa kita di Al-Azhar ini adalah mahasiswa saya bilang mahasiswa pejuang atau saya bilang gayanya gaya santri begitulah ya. Satu kamar bukan seperti kata dulu Mas Ade, satu kamar sendirian harga satu kamar 5 juta gitu, enggak.
Di sini satu kamar bisa 5 orang, 7 orang, 8 orangnya kayak di pesantren begitu. Dan kemudian sekolahnya karena sekolah agama di Al-Azhar gratis sehingga mereka hanya butuh untuk hidup apa tuh namanya untuk makan, kemudian transportasi dan sedikit Kebutuhan hidup sehari-hari lah ya, Pak De. itu rata-rata pada kisaran ya nggak kisaran maksimal $1.000 lah, bahkan ada yang $500, bahkan ada yang tidak punya pendapatan karena orang tuanya memang sejak semula mengikhlaskan dia untuk fisabilillah. Karena itu mereka harus mengais-ngais sendiri dari kenyataan yang ada di sini dan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah mereka yang mengais rezeki di sini itu banyak juga sekarang yang terkena imbas dari COVID ini. Karena mereka bekerja di apa tuh namanya di matam atau kafe atau apa tuh namanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang tutup tuh. Kemudian yang paling repot lagi adalah mereka yang biasa dapat support orang tuanya pun terimbas pula dari Indonesia, terimbas. Jadi mereka juga ambruk. Jadi kalau kita lihat dari jumlah yang membutuhkan bantuan, kalau awal puasa itu pada kisaran 1.800-an, kemarin kita baru survei, sekarang jumlahnya sudah 5.000. 5.000 yang butuh bantuan. Bantuan apa tuh, Pak De? Jadi pada awal COVID kita kan bagi-bagi mulai masker dan lain sebagainya, vitamin dan lain sebagainya. Begitu mau puasa kita bagi yang namanya sembako. Karena sebagian sudah dalam kondisi yang agak berat. Jadi kondisinya itu kita bagi menjadi belum membutuhkan, sangat membutuhkan. Nah, yang sangat membutuhkan itu kemarin itu pada kisaran 1.800-an pada awalnya sebelum puasa. Nah, pertengahan puasa ini kita lagi-lagi kita sudah mau bagi nih, sekarang lagi packing. Ini jumlah yang kita dapatkan sudah naik menjadi 5.000-an orang. Jadi ini kita bayangkan bahwa ini adalah sebuah efek dari apa itu namanya dari COVID, baik efek yang ada di dalam sini ataupun dari orang tua dan lain sebagainya yang di Indonesia. Dan KBRI tentu punya concern karena mereka warga kita, mereka anak-anak kita, mereka adalah masa kita semua. Jadi kita usaha maksimal. Oke, Pak Ade, kalau sebelum-sebelumnya pas keadaan normal, sebelum ada wabah atau pandemi, Pak Ade kan suka ngundang tuh anak-anak Al-Azhar, mungkin saya lupa harinya, malam apa gitu ya, tapi sering main-main gitar, nyanyi-nyanyi, sharing-sharing, curhat-curhat tentang mungkin ada yang lagi jatuh cinta, tentang mungkin ada yang sedang kesulitan belajar, ada yang kesulitan ekonomi, lalu kesulitan keluarganya di tanah air. Sekarang gimana tuh, Pak Ade? Masih berjalan kah? Kan udah nggak boleh ngumpul-ngumpul kan? Itu Saturday night gathering itu sekarang sementara ditutup dulu ya karena memang tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, sekarang curhatnya tentu curhat virtual. Curhat virtual kayak gini nih. Ya, juga pertemuan melalui Zoom dan aplikasi baru dan lain sebagainya. Saya sendiri juga mencoba menginspirasi mereka dengan berbagai kegiatan antara lain contohnya kita bikin yang namanya khotbah Jumat online, kemudian ada apa tuh namanya resensi buku online, masukkan Instagram dan lain sebagainya. Semua ini mudah-mudahan memberikan inspirasi anak-anak dan bisa membunuh kebosanan selama mereka ada di ruangan sempit itu. Karena sebetulnya di dalam kondisi semacam ini, sebetulnya ada yang namanya kesempatan untuk maju. Yang biasanya keliaran kemana-mana, sekarang di tempat, means mereka punya waktu untuk meningkatkan kapasitas diri. Itu yang harus terus sebarkan. Di dalam kesulitan pasti ada kesempatan. Itu sudah hukum Tuhan. Buat jadi yang belum selesai tesis, harus selesaikan tesis dengan menyendiri gitu ya, bikin skripsi gitu ya, Pak Ade ya. Ya, begitu. Jadi inilah yang kesempatan yang kita selalu sampaikan agar kita bisa memiliki apa namanya mengimprove diri kita dari waktu ke waktu. Oke, Pak De, ini ada beberapa
cerita mungkin ya, curhatan-curhatan selama ini mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia nih, apa saja yang curhatan ke Pak Ade selama ini? Waduh, jadi kalau curhatan yang paling akhir-akhir ini tentunya mereka ribut bener karena pengen ini rapid test. Hmm. Gimana kita pengen rapid test ini gini? Loh, emang kalian kenapa? Ya kita kan biasa kemana-mana, takutnya kita ada apa-apa gitu. Nah, ya kita terangin aja rapid test itu tidak menjamin apapun dan lain sebagainya gitu ya. Karena mereka tuh worry juga terhadap diri mereka, mereka berkelompok secara komunal gitu. Kemudian kadang-kadang mereka ke pasar dan lain sebagainya. ini yang di curhatan terakhir ini. Jadi mereka punya concern yang besar terhadap kesehatan mereka. Dan ini memang bukan barang baru karena beberapa waktu yang lalu di awal puasa itu ada yang ini apa tuh namanya badannya panas, kemudian batuk-batuk, wah heboh 6.000 orang. Heboh ya. Waduh, kenapa nih harus diisolasi? Apalagi sebelumnya ada mahasiswa dari negeri Cina kita itu terkena COVID. Waduh, wah, akhirnya kita ke sana kemari, kita arahkan ke mana ke rumah sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah ternyata nggak apa-apa ya, hanya flu biasa. Nah, kemudian ya, jadi yang akhir-akhir itu sih, kayaknya curhatan cinta sementara ini nggak ada. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan masih gabungkan ya, Mas Burhan? Halo. Masih, Mas, masih. Ya, Mas Burhan bisa cerita nggak, Mas? Biasanya kan Mas Burhan kan juga bagaimana struggling untuk kehidupan biaya hidup sehari-hari selama ini kan, selama sekarang COVID juga sepertinya perjuangannya semakin berat ya, Mas Burhan ya. Mungkin bisa cerita teman-teman yang setahu Mas Burhan perjuangan mereka, karena kan mereka biasanya dagang bakso, punya warung makan, sekarang kan tutup tuh. Ini gimana tuh? Mereka sekarang gimana kondisi teman-teman? Yang jelas ya Om, sekarang ini kita sedang dalam musim ujian, yang mana ujian yang biasanya kita lakukan dengan tulis menulis, sekarang diganti menjadi membuat seperti makalah, terus dikirim ke media ke situsnya Al-Azhar. Nah itu. Nah, Mas Burhan videonya bisa dinyalain nggak, Mas Burhan? Ini videonya nggak nyala. Videonya nggak nyala nih. Lagi nggak nyala. Oh iya. Nah, ya biar pada lihat. Oh, ini Mas Burhan. Kalau ulama besar, ulama besar nih ke Indonesia nih. Lanjut Mas Mudah-mudahan lah doanya. Nah itu yang pertama saya kalau sekarang saya dan teman-teman itu sedang dalam musim ujian. Terus masalah aktivitas keseharian kita jelas berbeda. Yang awalnya kita bisa kesana kemari, kita bisa mengikuti pembelajaran di masjid-masjid di Al-Azhar sendiri. Sekarang sudah tidak ada sama sekali. Dan tentunya itu sangat sangat memberi efek yang sangat bosan, karena kita setiap hari cuma di rumah dan paling maksimal ya kita mengolah kreativitas kita agar kita tidak bosan juga. Kalau teman-teman banyak yang menganggur dong atau kehilangan pekerjaannya total sama sekali, pendapatnya gimana tuh, Mas? Kalau teman-teman yang bekerja di orang Mesir, sepertinya itu sudah itu Om, sudah tidak bekerja lagi. Tapi kalau yang teman-teman bekerja di bidang seperti restoran, mat'am, itu masih berjalan. Cuman sistemnya dirubah. Yang awalnya para pelanggan itu datang makan di tempat, sekarang di model delivery, atau di sini istilahnya itu tausil. Jadi mereka sudah via WhatsApp pesan menu-menu terus dikirimkan oleh kurirnya. Seperti kebanyakannya itu. Kerja sama orang Mesir sebagai apa, Mas Burhan? Kalau orang-orang yang teman-teman yang bekerja di orang Mesir itu ya banyak yang menjadi semisal OB, dia bersih-bersih rumah seperti itu. Yang namanya juga teman-teman di sini itu kehidupannya itu serba survive kan, Om. Jadi dia semaksimal mungkin untuk menyuplai kehidupannya dengan
dengan berusaha tidak meminta dari orang tua. Itulah yang mungkin menjadi salah satu poin positif dari teman-teman yang ada di Al-Azhar. Jadi rata-rata dari 8 ribuan mahasiswa Al-Azhar emang bekerjanya mereka survive ya. Bagaimana mereka survive hidup di negara orang untuk memenuhi kebutuhan hidup begitu ya. Ya ada yang survive, cuman ada beberapa yang mendapat beasiswa, tapi tidak semua. Itu cuma sebagian kecil yang mendapatkan beasiswa. Beasiswanya dari pemerintah Indonesia atau dari mana, Mas? Rata-rata. Ada nggak beasiswa dari Kalau Indonesia, Mas Burhan? beasiswanya sendiri itu dari Mesir sendiri. Beasiswa BUUS namanya. Itu beasiswa yang dikelola oleh Al-Azhar sendiri. Yang satu lagi itu ada beasiswa namanya Baitul Zakat. Yaitu dikelola oleh dari Kuwait atau Uni Emirat. Itu. Oke. Nah sekarang kan ada COVID-19, pandemi, tadi juga teman-teman banyak yang nggak bisa kerja lagi, yang khususnya untuk kerja yang mereka-mereka yang biasa kerja sama orang Mesir. Mereka sekarang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagaimana tuh, Mas Burhan? Mengandalkan Kalau donasi atau gimana? Nah itu Om, itu yang mungkin menjadi salah satu yang menjadikan teman-teman menjadi lebih solid. Jadi misalkan ya saya sama orang rumah gitu kan, itu kita mencoba untuk menutupi kebutuhan satu sama lain, yang artinya mungkin dari beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah, yang mampu berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi teman-teman yang kurang mampu seperti itu. Nah, juga ada misalkan dari seperti Pak Diaji tadi sudah bercerita bahwasanya ada pembagian sembako dan di Mesir sendiri juga ada yang namanya Aula Durogab, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Dia juga membagikan seperti makanan seperti ayam, beras, daging dan lain-lain untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini. Juga kemarin itu ada penggalangan dana dari beberapa kekeluargaan, dari beberapa komunitas teman-teman yang ada di sini menggalang dana untuk dibelanjakan menjadi berupa sebuah vitamin, sembako, beras untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin bisa bertahanlah 1-2 minggu seperti itu. Oh, kalau dari KBRI dapat juga ya pembagian gitu ya, Mas Burhan ya? Alhamdulillah dapat. Ada donatur-donatur lain nggak selain perusahaan-perusahaan logistik? Karena waktu saya ke sana kan saya ketemu ada Babaragab ya, kalau nggak salah ya. Donatur yang punya perusahaan retail yang sering banget, sayang banget sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kasih makanan, sembako gitu. Masih juga kasih donasi gitu ya? Masih Om, Alhamdulillah masih. Jadi dari Babaragab itu menyumbangkan donasinya kepada komunitas pelajar PPMI. Kemudian dari PPMI itu membagikan ke teman-teman. Nah itu saya rasa itu sangat membantu dan saya sendiri merasakan manfaat dari itu semua. Jadi untuk teman-teman yang kurang mampu akhirnya bisa terbantu dari situ. Oke, kita ke Pak De aja lagi nih Pak De. Kalau kita lihat semangat dengan berbagai macam kekurangan, sekarang lagi Ramadan pula, jauh dari keluarga ya kan, lockdown pula di Mesir sekarang, teman-teman belajarnya juga berubah, harus online, tidak boleh kemana-mana, apalagi militer di sana sangat ketat begitu ya. Apa sih sebetulnya yang bisa dilihat dari teman-teman ini Pak De Haji? Pertanyaannya gimana, Mas Ade? Ya, jadi teman-teman kan sekarang strugglingnya luar biasa kan. Selain memang ekonominya semakin sulit, mereka juga kok nggak bisa kemana-mana, kuliah juga nggak bisa gitu kan. Nah, yang bisa kita pelajari atau kita lihat dari teman-teman ini seperti apa nih semangatnya, lalu kemudian spiritnya begitu ya untuk teman-teman di Indonesia yang mungkin ingin belajar juga ke sana. Jadi ini semangat survival. Jadi semangat untuk tetap hidup dalam keadaan apapun. Kalau saya sih begini, melihat anak-anak ini anak-anak yang kuat. Mereka berangkat, mungkin sebagian sudah dibilangin orang tuanya, Le, kamu itu berangkat ke sana nanti cari makan sendiri ya, Le. Nah, gitu. Jadi yang namanya jiwanya sudah kuat. Semua mentalnya sudah kuat. Nah, dalam keadaan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara Burhan tadi,
Kemudian mereka melakukan apa yang disebut gotong royong antar mereka, gotong royong dengan KBRI, gotong royong dengan perusahaan-perusahaan yang punya concern terhadap mahasiswa dan lain sebagainya. Sehingga saya kira mereka akan tetap survive. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat ini dan pelajaran ini penting buat kita semua adalah teman-teman ini dalam keadaan yang saya bilang terpepet, terpojok, termehek-mehek, tapi tidak bodoh. Nah, ini penting. Jadi mungkin mereka mengamalkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu tetap usaha, Tuhan akan memberikan jalan. Mungkin itu. Oke, soal lockdown nih di sana, seperti apa sih? Seketat apa sih Pak Ade Haji kalau bisa diceritakan di sana nih? Jadi gini, lockdown di sini ini mungkin agak beda dengan di Indonesia. Yang pertama memang penerbangan stop. Jadi nggak ada orang lain, orang luar masuk, orang sini keluar. Nyaris tidak ada kecuali charter flight. Yang kedua adalah semua tempat-tempat kunjungan wisata tutup semuanya. Dan yang juga penting adalah ini yang tidak ada di Indonesia. Di sini diterapkan apa yang disebut jam malam. Orang Arab itu hidupnya malam hari, Mas. Tahu ya, sendiri. Betul. Siangnya panas, malam-malamnya hidup. Kayak kelelawar kan, siangnya tidur gitu kan. Tidur bekerjanya bahkan malam hari. Nah, sekarang malam hari mulai dari jam 8 sampai jam 6 pagi totally nggak boleh keluar. Jadi ketika jam 8 tet itu yang terdengar adalah hanya lolongan anjing. Anjing itu seolah-olah menjadi penguasa kota-kota di sini. Kemudian mereka bergembira-ria, kemudian mereka berkonferensi dan lain sebagainya. Ya, mungkin teman-teman di Indonesia, saudara-saudara kita nggak tahu ya bahwa yang kalau di Mesir ini madzhabnya sedikit beda dengan kita, sehingga kalau anjing itu tidak dianggap sebagai binatang yang musuh, ketika dimusuhi ya. Artinya bukan tidak bernajis mughaladah. Tidak bernajis. Jadi mereka kayak kucing aja. Sehingga begitu banyak anjing di sini dan hidup berdampingan secara harmoni dengan Oke, tapi ini menarik juga mungkin teman-teman UMA Indonesia yang saat ini gabung di live streamingnya UMA. Di Mesir itu kehidupannya itu justru sampai jam 3, jam 4 ya, jelang subuh ya. Mereka tidur setelah subuh karena mereka berangkat kerja juga agak siangan ya Pak Ade Haji ya. Jadi malam itu biasanya hidupnya di malam hari. Mereka pesta-pesta, ada kegiatan banyak sekali malam-malam. Jadi kalau siang, bangunnya siang, baru berangkat kerja gitu ya Pak Haji. Nah sekarang jam malam diberlakukan ya udah agak masalah berarti ya Pak Haji ya. Ya, jadi ini Mas Ade, ini yang unik lagi karena puasa bagi orang Arab atau orang Mesir yang saya lihat, puasa itu adalah sebuah pesta. Pesta itu adalah puasa. Puasa itu pesta rohani dan jasmani. Mereka beribadahnya kenceng, makannya juga kenceng. Kalau pas buka. Itu beribadahnya kenceng, habis itu makan, beribadah makan, sehingga malam hari itu adalah malam-malam yang penuh ibadah dan penuh dengan isi perut. Oh, isi perut. Nah, sekarang lagi lockdown gini agak berubah berarti ya Pak Ade ya. Biasanya itu kalau nggak ada lockdown gini, ketika nunggu sahur itu mereka jalan-jalan ke taman, kemudian makan sama keluarga sampai nunggu subuh, habis subuh baru molor. Sekarang keluar aja nggak boleh. Ini harus merubah, menjadikan dunia ini dunia baru bagi mereka. Normal baru begitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Febrianti. Assalamualaikum Mbak Febrianti. Terima kasih bergabung di live streaming UMA Indonesia. Pertanyaannya mungkin ini buat Mas Burhan ya. Biasanya kalau lagi Ramadan begini, mahasiswa di sana lagi pada ngapain? Hashtag cerita dari Mesir. Ngapain biasanya kalau Ramadan? Di sini kan sekarang sudah mau jam 4 waktu Indonesia Barat, udah lagi ngabuburit ya. Kalau di sana ngabuburitnya apa? Atau mungkin kegiatannya apa aja, Mas Burhan? Oh, mungkin pertanyaannya ketika dan waktu atau sebelum. Ya, Mas Burhan, gimana? Ulang lagi, Mas. Halo, putus. Ya, ulang lagi coba. Bisa diulang pertanyaannya lagi? Biasanya kalau lagi Ramadan gini, mahasiswa di sana lagi pada ngapain?
Kalau waktu normal ya, sebelumnya pandemi, biasanya kita isi dengan mengikuti ngaji-ngaji di ruang atau di apa di masjid-masjid. Biasanya di situ ada pengajian-pengajian yang buka untuk umum. Terus kita ngikuti ngaji di situ sampai ada buka puasa maghrib, dari sore sampai maghrib. Biasanya ketika maghrib di setiap masjid-masjid itu ada namanya Maidatur Rahman atau orang yang memberikan takjil gitu kan. Takjil dan itu dibagikan gratis. Biasanya kalau sama teman-teman setelah ikut ngaji ya itu ke Maidatur Rahman yang ada di masjid. Normal kita hidup di sini di Mesir, teman-teman terutama itu kita apa namanya beraktivitas ya gitu. Jadi ngaji, terus buka puasa, kemudian setelah malam itu tarawih, terus tadarus. Nah, seperti itu. Tapi ketika memasuki era pandemi seperti ini, kita sudah berubah secara total. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa kemana-mana. Akhirnya yang saya lakukan dan teman-teman itu melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya di rumah saja. Misalkan kita memasak sendiri untuk berbuka puasa. Terus kita buka puasa bersama-sama. Setelah itu kita sholat berjamaah. Kemudian waktu Isya kita tarawih berjamaah. Setelah sholat tarawih berjamaah, kita dialog sedikit lah tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita bikin sharing, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, sama teman-teman yang satu ini ya, satu rumah. ya, satu kosan ya. Tapi kalau ada kajian-kajian ngaji-ngaji gitu, pakai online gitu atau gimana? Kajian-kajian ya, kalau teman-teman yang mengikuti kajian-kajian sekarang sudah dirubah menjadi online. Soalnya kan memang biasanya kita tersentralisasi di satu tempat, kita ngumpul bareng, kita membahas sebuah topik, kita menulis gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Akhirnya kita membuat komunitas grup seperti di Zoom atau di Google Duo seperti itu. Kita ngobrol di situ. Akhirnya ya seperti itulah, kita aktivitasnya sudah melalui jarak jauh. Oke. Mas Burhan, ada pertanyaan lagi nih dari Pasha. Pertanyaannya, dengan adanya lockdown di Mesir, jauh dari keluarga, apa yang berkesan di sana sebagai mahasiswa? Apa ya? Yang ketika saya pribadi ya, ketika jauh dari keluarga, tentunya menambah rasa rasa kangen dengan keluarga, kepengen melihat tanah air, apalagi kita cuman di rumah saja, menambah faktor suntuk kita kan di dalam rumah, akhirnya meningkatkan rasa kangen tersebut. Maka dari itu biasanya kita mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lah untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Ya kita bisa sharing tentang baca buku, tentang film, tentang apapun lah gitu. Menurut saya itu berkesan karena itu merubah kehidupan yang semula kita beraktivitas di luar, kita mengikuti pengajian di luar, tapi sekarang kita mengikuti pengajian atau apapun itu melalui dengan online. Baru ya, Mas Burhan. Kampung di mana sih Mas Burhan, boleh cerita nggak? Kalau saya itu di Jepara, tepatnya di Kecamatan Keling di Jepara, Kabupaten Jepara. Oke. Pak Ade Haji, ini kan banyak ya melihat Mesir sebagai kiblat ilmu lah, terutama buat anak-anak muda yang ingin belajar agama. Banyak juga kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama memang dari Mesir yang jadi akhirnya membuat anak-anak Indonesia tuh ingin belajar ke sana. Dan memang negerinya cukup indah, bukan cukup indah ya, indah lah ya, banyak bangunan-bangunan tuh. Masjid di sana tuh bagus-bagus banget. Untuk mereka-mereka yang ingin belajar ke sana, Pak Ade Haji, mungkin ada pesan atau mungkin ada yang disampaikan untuk mereka-mereka yang punya niat ingin belajar di Mesir? Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi benar tadi bahwa Al-Azhar itu masih menjadi kiblat ilmu untuk ilmu agama. Itu terbukti dari ribuan calon mahasiswa Indonesia
yang ingin meraup pengetahuan di Mesir setiap tahunnya. Hmm. Jadi kita di MSC sebetulnya kita ingin bahwa jumlahnya itu pada kisaran 500 sampai 1000 yang diterima, tapi ternyata animonya besar sehingga kadang-kadang bisa sampai 2000 setahun itu yang Tahun diterima. 2000. Yang lulus berapa setahun Pak De Haji? Nah, itu yang lulus itu unfortunately pada kisaran 400-an orang. Tapi memang yang apa tuh namanya masuk 1.500-2.000 itu baru akhir-akhir ini. Ini sangat terkait dengan yang namanya ekonomi masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia naik, mereka menyekolahkan anaknya di luar negeri dengan ongkos yang tidak mau besar-besar, ya tempatnya di ini. Makanya salah satu pesan saya yang paling pertama adalah ketika mau kemari dan ujian dulu di Kementerian Agama, perbaikilah bahasa Arabnya. Banyak yang nggak bisa bahasa Arab memang Pak Ade di sana. Ini bahasa Arabnya itu kadang ketika dites sudah diterima di sana, dites lagi di mana itu di Al-Azhar itu belum memenuhi. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kendala mereka untuk lebih cepat kuliah. Nah, itu yang paling pertama. Maka bahasa Arabnya. Yang kedua tentu mentalnya harus kuat. Ini dari Arab, ini Arab bro, bukan Jakarta, bukan Bandung. Ya, itu kan gitu. Keadaannya juga tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Yang ketiga adalah mengenai apa itu namanya solidaritas antar teman. Tadi Mas Burhan cerita kalau solidaritasnya bagus maka mereka akan survive, ya. Saya kira itu. Dan ini menarik sekali karena sekolah di Al-Azhar itu akan menghasilkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang namanya Islamsati. Islam yang sangat toleran terhadap banyak hal gitu loh. Karena Al-Azhar sendiri adalah universitas yang menyebarkan Islam wasati tadi. Nah, inilah yang Islam yang dibutuhkan di Indonesia. Kita butuh burhan-burhan ketika pulang ke Indonesia bisa memberikan pencerahan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, gitu kira-kira. Ya, saya kira itu. Itulah pesan tadi. Ya, tapi Pak De tadi katanya tingkat kelulusannya rendah. Ini kenapa? Karena memang keenakan cari kerja di sana, cari uang di sana. Banyak juga yang berkeluarga di sana loh. Pas pulang gimana? Ini Mas Ade, saya mau cerita dulu. Tadi kan udah diceritain sama Burhan. Di antara yang datang kemari itu adalah para pejuang fisabilillah gitu loh. Artinya mereka tidak semata-mata hanya belajar gitu kayak teman-teman yang di beberapa universitas di apa tuh di Manchester atau di Harvard ya tiap hari mereka mengais rezeki sendiri, Mas. Nah, inilah yang mereka harus membagi waktu sedemikian rupa di antara kesulitannya belajar, ya akibatnya agak molor. Nah, inilah pekerjaan kita di KBRI terus memberikan semangat pada mereka untuk lebih mempercepat proses lulusnya. Ya kayak Burhan ini tanya aja dia udah berapa tahun, tingkat berapa. Saya pun bisa menduga kan. Nah, karena dia juga bekerja untuk orang lain, pernah kerja di polisi dan lain sebagainya. Itulah yang memang kondisinya sedikit berbeda. Dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu ya. Pak De, kalau boleh tahu, adakah program beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mereka? Karena kalau saya lihat dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar di Al-Azhar, mereka mungkin di cover lebih gitu oleh pemerintahnya. Sementara kalau saya lihat rata-rata mahasiswa yang belajar di Al-Azhar itu mereka datang sendiri, berjuang sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri karena memang sekolahnya gratis. Tidak ada beasiswa di sana, tidak ada dapat asuransi apapun. Ini gimana nih, Pak Ade? Pandangan dari Pak Ade sendiri. Jadi gini, sebenarnya kan sekolah di Al-Azhar atau di negeri lain itu harus disiapkan dari semula, Mas. Ya kan? Mereka yang mau belajar di apa tuh namanya di Oxford ya, mempersiapkan dari Jakarta. Baik melalui skema beasiswa dari Jakarta atau skema orang tua atau 50-50 mungkin gitu kan. Nah, ini harus disiapkan dari Jakarta seperti itu. Nah, beberapa teman di sini itu memang meniatkan diri untuk belajar di sini tadi itu sambil bekerja. Itu masalahnya. Ya, sehingga jumlahnya pun menjadi banyak.
Namun demikian, kita di sini juga saat ini yang saya lihat itu Kementerian Agama sudah mulai menebar yang namanya beasiswa. Tapi kali ini baru untuk mahasiswa yang tingkat doktoral. Mahasiswa tingkat doktoral itu sudah mulai banyak yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama, dan itu nilainya cukup signifikan, cukup bersaing karena sebulan mereka bisa mendapatkan sekitar 700 US dollar. Oke. Ya, jadi sekarang tergantunglah kepada teman-teman semuanya, karena sudah di sini ya harus survive, harus bisa mendapatkan beasiswa dari manapun juga ya. Itu gitu. Dan kita harapkan di kemudian hari persiapan lebih baik lagi, dan pemerintah pun dari Jakarta lebih hands on terhadap nasib teman-teman di sini. Oke. Pak Ade, ada pertanyaan nih dari Ojan Fauzan. Keadaan sudah kondusif apa belum sekarang di Mesir? Sekondusif apa? Secara umum kita bicara keamanan ya. Bicara keamanan, bicara COVID nih. Saling terkait ya. Ya, jadi gini, kalau di yang perlu teman-teman tahu di sini itu rezimnya boleh Militer. dibilang rezim militer lah begitu. Jadi tidak bisa lah teman-teman kalau pengen sekolah di sini kemudian menemukan kata-kata event di media sosial, itu sangat berbahaya. Karena karakter daripada masyarakat Arab atau negara Arab itu memang tidak sama dengan kita. Kalau dibiarkan mungkin akan bablas gitu loh. Makanya pemerintahnya nekennya gitu kan gitu. Jadi mereka yang mau belajar ya wis belajar wae, rasa liane gitu. Ya sambil bekerja boleh tapi nggak usah itu yang pertama. Suasana akan seperti bisa memahami sendiri. Yang kedua, kalau dari sisi COVID sendiri ya saya kira mirip-mirip di Indonesia. Jadi sehari yang positif pada kisaran 400-an orang, 350, 400-an orang gitu. Dan sekarang itu lagi kayaknya menuju titik kulminasi gitu. Jadi yang puncaknya yang terinfeksi lebih dari 10.000 orang gitu loh. Nah, inilah yang kita jangan sampai ini semua mahasiswa kita atau kita sendiri gitu, Mas. Sabar dikit lah, jangan keluar dulu. Ada nggak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di sana atau warga negara Indonesia di sana yang terkena COVID, Pak? Sejauh ini nggak ada ya. Ya, tapi kalau gejala-gejala ada. Tapi ketika kita tes ternyata nggak ada ya. Itu sebuah anugerah besar ya, antara 9.500-an orang. Wah, Pak menjaga 9.000. Ya memang sakit sana sini. Oh ya. Saya dengar Pak Ade. Oke, siap. Lanjut Pak. Jadi memang menjaga 9.000 orang kan tidak mudah. Nah, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang terpapar secara klinis bahwa dia terkena. Itu alhamdulillah sekali. Mas Burhan tadi berkali-kali Pak De Aji bilang sekolah di negara-negara Arab itu perlu mental yang kuat ya. Saya kan membayangkan di Mesir itu kan orangnya tinggi-tinggi, besar-besar gitu ya, ngomongnya kenceng-kenceng, keras-keras. Saya awal-awal saya lumayan kaget sih ngelihat. Waduh, terus orang bawa mobil di jalan tol tuh, orang bawa motor masuk ke jalan tol. Orang-orang mobil tabrakan tuh dengan sangat-sangat biasa saya lihat. Gimana ceritanya waktu itu bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, Mas Burhan dari Jepara, orang Jawa yang ngomongnya lemah lembut gitu ya? Ya, memang kalau kalau saya sendiri kan orang Jawa kan, biasanya kita kan ada istilahnya toto kromo gitu kan, sama orang tua toto kromo. Tapi ketika saya memasuki yang namanya itu kaget Om. Saya pertama kali kesini yang saya lihat itu apa? Orang berantem di bandara. Orang berantem. Yang artinya apa? Memang di sini itu kan secara musim di sini kan panas sama dingin kan. Mungkin itulah yang menjadikan orang sini itu menjadi temperamental. Ada dia mudah sekali
Tapi sekalinya baik sangat, yang seperti saya sebutkan, seperti ada kan Baba Ragab, dia sampai memberikan bantuan sembako kepada ribuan mahasiswa ribuan mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Itu adalah salah satu bukti bahwa orang sini itu tidak seluruhnya jelek. Maksudnya kan contohnya ada Fir'aun sama ada Nabi Musa itu kan. Itulah dua contoh yang benar-benar autentik di sini kan gitu. Ada yang memang baik sangat baik, ada yang buruk sangat buruk gitu kan. Jadi ada Musa, ada juga Fir'aun di sana ya. Ada Jadi Musa, ada Fir'aun. orang yang baik banget, yang keras banget gitu ya. Itu juga terjadi kepada teman-teman sendiri di sini ya. Misalkan ada itu yang sangat memperhatikan dengan pelajaran-pelajaran, artinya dia itu bersemangat. Ada yang juga sangat dia itu ya bodoh amat gitulah gitu. Orang namanya di sini kan di sini itu sistemnya itu kita masuk ke kelas, kita nggak ada absensi. Memang kita dituntut untuk menerapkan kesadaran diri. Jadi misalkan kita mau belajar, ya itu harus sesuai dengan kesadaran diri, kita membaca, kita semuanya. Jadi yang terjadi di kelas itu penyampaian dari seorang dokter, penyampaian dari seorang dosen kepada mahasiswanya, terus kita mendengarkan gitu. Ya itu menjadi positif negatif sih seperti itu. Artinya menjadi positif karena kita dituntut untuk membangun sebuah kesadaran diri. Menjadi negatif kalau orang yang bermalas-malasan itu sangat berbahaya, Om. Ya, mungkin itulah yang menjadi salah satu dari tingginya angka ketidaklulusan seperti itu. Jadi kuliah di sana nggak ada absen, free gitu ya, mau ikut boleh, nggak mau ikut juga nggak apa-apa, yang penting lulus ujian. Jadi kalau mau ujian struggling banget dong ya Mas ya? Iya, ya kita maksimal membaca lah, kita memaksimalkan dalam membaca. Jadi memang di sini tuh kalau bisa secara pemahaman bahasa Arab, kita mulai dari kaidah nahwiyah sama sorfiyah. Kalau dalam bahasa Inggris grammar lah, itu mumpuni. Untuk apa? Untuk membaca. Artinya kita itu di sini dituntut untuk membaca semaksimal mungkin. Kalau kita tidak membaca dan kita mengikuti pola kuliah yang seperti itu, kita akan sangat kerepotan di akhirnya. Ketinggalan ya. Ya, sangat ketinggalan. Oke, Pak Ade, berarti ini sebenarnya kesempatan baik ya buat mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar untuk belajar, karena kan nggak ada kuliah segala macam. Iya. Kuliah pun nggak ada absen kan? Iya, makanya itu sebenarnya Al-Azhar itu kalau dari keterangannya Burhan tadi ya, memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya. Anggap mahasiswanya itu sudah dewasa dan bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, makanya kalau Mr. Burhan ini bisa mengatur dirinya sendiri, maka dia akan menjadi manusia yang luar biasa. Tapi kalau dia bermalas-malasan, ya itu nanti akan mendapatkan pahalanya sendiri lah begitu. Inilah kesempatan yang baik ketika lockdown di rumah, belajar sesuatu yang baru, meningkatkan kapasitas diri, menambah ilmu baru dan lain sebagainya. Ya, saya dengar ini bocoran aja Mas Ade. Jadi Mas Burhani barusan membeli laptop terbaru dan yang teman-temannya nggak ada yang punya, saking canggihnya. Saya nggak tahu bisa menggunakan apa tidak itu. Pak Haji, terakhir nih Pak Haji, yang saya lihat aktivitas anak-anak Al-Azhar ini selain mengaji, itu juga punya media-media ya Pak Haji ya. Mereka jadi wartawan kampus. Ada beberapa majalah kampus yang aktif saling bersaing satu sama lain. Ini gimana? Bisa diceritain nggak? Sebebas itu mereka punya industri media satu sama lain, khususnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi Mas Ade, teman-teman sebagaimana tadi diceritakan oleh kegiatannya di kampus bisa jadi kadang-kadang tidak terlalu banyak. Nah, mereka kemudian sebagai anak muda, seperti Mas Ade waktu muda, saya muda, jadi banyak ide itu yang gitu. Itulah kemudian keluar
media. Mereka menulis tentang pemikiran mereka, menuliskan pikiran dari syekh-syekh dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang baik. Nah, di masa yang lalu sebelum COVID, mereka selalu mencetak itu, majalah-majalahnya, kemudian dibagikan dan lain sebagainya. Di masa sekarang mereka sudah beralih ke online. Dan saya kira itu baik. Jadi seperti saya bilang bahwa COVID ini dalam satu sisi ya agak mengganggu kita, tapi di sisi lain membuka kita menjadi manusia baru dengan inovasi. Itu sangat dipahami oleh masyarakat kita di Mesir. Oke, jadi intinya untuk teman-teman dimanapun berada, bukan hanya mungkin Al-Azhar di Mesir ya, teman-teman di seluruh Indonesia saat ini kan stay at home, belajar sesuatu yang baru mungkin untuk mengupgrade diri, ya kan, belajar untuk mungkin teman-teman seperti Burhan ini belajar untuk biar cepat lulus, belajar untuk yang lagi skripsi mungkin ini adalah kesempatan yang baik, untuk mereka-mereka yang ingin justru kumpul dengan keluarga juga ini adalah kesempatan yang baik, begitu ya Pak Haji ya. Mungkin sebagai penutup nih Pak Haji, ada yang ingin Anda sampaikan mungkin untuk teman-teman Al-Azhar, teman-teman yang menyaksikan live streaming di UMA Indonesia ini apa nih yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Untuk pelajar Indonesia yang ada di Mesir tentu upgrade diri dengan baik. Seperti Burhan sekarang pandai mengedit film selama ya. Jadi dari laptop barunya sudah bisa mengedit film, kemudian bisa mengupload ceramah-ceramahnya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang baik. Pertahankan daya survival kita, karena ini mau tidak mau harus kita alami. Dan teman-teman yang kuat di Mesir ini hendaknya menjadi semacam cermin bagi masyarakat Indonesia untuk tidak mengeluh. Kita tidak perlu mengeluh, kita perlu berinovasi, kita tetap maju, kita tetap menjadi bangsa yang tidak cengeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade Haji, Mas Burhan telah bergabung langsung dari Mesir. Memang agak sedikit banyak noise ya, karena sinyalnya memang jauh banget kita. Untung kita masih bisa nyebrang laut, Om. Nyebrang laut. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing untuk teman-teman yang menyaksikan UMA Indonesia. Dan kita karena stay at home, seperti pesannya Pak Ade Haji tadi juga kita tetap bisa mengupdate diri sendiri. Dan seperti UMA yang sering juga live streaming, saya juga belakangan aktif juga memberikan sharing-sharing materi. Besok jam 13 waktu Indonesia Barat saya juga mau sharing tentang bagaimana merancang sebuah interview yang baik. Nah, bagaimana cara gabungnya? Mungkin bisa silahkan lihat di Instagram saya. Nanti saya akan share bagaimana caranya untuk bergabung dengan sharing materi yang akan saya sharing nanti gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ade Haji, Mas Burhan. Salam buat Om. Terima kasih. Belajar di Al-Azhar saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dan manfaat sambil ngabuburit. Terima kasih juga buat UMA Indonesia, sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSBB bikin kamu jadi banyak rebahan. Scrolling di sosial media kadang suka nongol yang begituan. Jangan sampai puasa kita jadi berantakan. Ramadan di UMA aja, karena UMA juga PSBB. Platform sosmed baik-baik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di UMA aja. Belajar tahsin dan tafsir Al-Quran di UMA aja. Bersama Ustadz dalam program Klinik Baca Al-Quran. Kangen datang kajian, ikut kajian live streaming di UMA aja. Punya banyak pertanyaan seputar Ramadan? Cari taunya di UMA aja. Cari yang seru sebelum berbuka puasa? Ngabuburitnya di UMA aja. Karena UMA platform sosmed baik-baik, UMA juga lagi bagi-bagi THR. Ada sepeda motor, emas, handphone, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi, Ramadan di mana? Di UMA aja.